Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Triana, SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bulaili Rahmawati SPD SP, selaku guru kelas 3 SD Negeri 2 Adinilih. Assalamualaikum Bulaili. Alhamdulillah. Bulaili, gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baiklah Bulaili, nah untuk kegiatan kita hari ini nanti saya akan menyampaikan observasi ya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu Leli lakukan di kelas. Nah, sebelum saya melakukan supervisi kelas, tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu Leli lakukan nanti. Nah, kenapa perlu kita lakukan percakapan terlebih dulu, Ibu? Ini supaya Ibu bisa melakukan persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang pertama, Ibu, tujuan pembelajarannya apa ini untuk hari ini? Dan pembelajaran yaitu satu, kita diskusikan tahap pada hewan mengalami proses. Yang kedua, peserta didik dapat membuat metamorfosis. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan pada metamorfosis sempurna dan tidak. Oke, baik Bu Leli. Jadi tadi Bu Leli menyampaikan ada 3 tujuan pembelajaran ya. Ada mendeskripsikan tahap siklus pada hewan yang mengalami metamorfosis, membuat siklus hidup metamorfosis, dan juga ada membandingkan siklus hidup metamorfosis yang sempurna dan yang tidak sempurna ya. Nah, untuk kegiatan tersebut, bagian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai atau yang ingin saya untuk observasikan itu? Jadi yang ingin saya adalah pada pembelajaran inisiasi, budaya positif dan Oke, jadi ada area pengembangan berdiferensiasi, budaya positif, KSE. Ya, coba Ibu dapat jelaskan di bagian apa saja area pengembangan tersebut diterapkan Bu, dan kemudian rancangan apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? rencananya itu di bagian pembukaan ada budaya positif, di bagian inti ada visualisasi konten, proses dan produk, serta KSE di bagian penutup juga ada budaya strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, tentunya menggunakan model basic learning, metodenya menggunakan penjelasan, fungsi dan tanya. Untuk medianya itu menggunakan video pembelajaran yang metamorfosis dan gambar metamorfosis. Oke, baik Bu, lengkap sekali ya Bu. Tadi dijelaskan di bagian pembukaan akan ada budaya positif. Di bagian ini nanti ada diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Bagus sekali Ibu. Nah, oke, baiklah Bu Leli, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Ibu? Setelah itu ya itu pada hari Sabtu tanggal 50. Oh begitu ya, baik Bu Leli. Nanti di hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan supervisi. Akan saya lihat dan catat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah nanti Bu Leli melakukan pembelajaran di kelas, kita juga adakan pertemuan kembali. Kita berbincang lagi ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya saya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum diakhiri, saya izinkan saya bertanya sekali lagi Bu, dari kegiatan pra-observasi ini, apa yang didapatkan? Coba Ibu bisa jelaskan ke saya. Saya mendapat gambaran ya. Jadi Ibu Leli sudah mendapatkan gambaran media dan model pembelajaran yang akan diterapkan. Baik Bu Leli, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang di pra-observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan pembelajarannya dapat berjalan lancar ya Bu Leli ya. Ya, itu saja Bu Leli, sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas nanti siang, dan kita berjumpa lagi di kegiatan pasca observasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kecoa termasuk salah satu hewan metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Pada hewan lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan biasanya begitu kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau yang menutup yang jarang didapati orang. Induk kecoa akan mengeluarkan telur di punggung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air kecoa lainnya. Instrumen di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 30 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain. Pada permukaannya, warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan yang disebut konteka. Saking ini sangat keras, ada dapat melindungi dari benturan luar. Pada setiap kontekan terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian kuat. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran putu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berwarna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 20 hari dengan 4 hingga 7 kali besar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode besar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Nah, itulah proses metamorfosis kecoa. Siklus hewan kupu-kupu? Udah?
kasih.